Halo, apa kabar? Saya aja Anda ngobrol lagi dengan Bung Rocky dan saya kira kita masih meneruskan ya dalam situasi yang hari-hari ini ketika di Hari Pendidikan Nasional kita melakukan hal yang bersifat kontemplatif dan kita melihat apa yang terjadi pada hari-hari ini, Bung Rocky. Kalau kita lihat kan dalam beberapa pekan terakhir ini ada sejumlah CEO dari beberapa perusahaan-perusahaan dunia seperti Apple dan kemudian Microsoft dan sebagainya yang datang ke Jakarta bertemu dengan Pak Jokowi, tapi kemudian juga bertemu dengan Pak Prabowo. Dan setiap kali bertemu dengan Pak Jokowi, saya kira mereka bukan hanya kita yang menduga, mereka sendiri pasti sudah menduga akan ditawari untuk investasi di IKN dan gitu. Dan siapa yang diminta untuk mengawal investasi di IKN itu pasti Pak Luhut yang diminta oleh Pak Jokowi. Jadi kan, dan kita melihat agak aneh banget ya Pak Jokowi karena ini kan Oktober beliau akan mengakhiri masa jabatannya, tapi kelihatannya masih betul-betul terus seolah-olah dia akan berkuasa selamanya gitu. Dan mungkin nggak terlalu berlebihan karena memang sekarang ini kan Pak Prabowo sendiri mengklaim bahwa itu pemerintah sekarang adalah pemerintahan kelanjutan dari Pak Jokowi gitu, Bung Rocky. Mulai terlihat friksi kecil-kecilan dalam soal IKN kan. Pasti akan dipaksakan oleh Pak Jokowi karena beliau ingin supaya Agustus nanti itu ada upacara di situ. Sementara Prabowo harus berhitung penghematan anggaran sejak sekarang untuk memungkinkan makan siang dijadikan gratis yang seperti yang dia janjikan itu. Jadi sebetulnya dua tokoh ini diam-diam bersaing khusus dalam isu ibu kota. Apalagi kalau kita mulai lihat Jokowi ingin supaya Istana Wakil Presiden itu dibuat desain yang sesuai dengan dia tuh. Dan kita nggak mengerti kenapa dulu disebut begitu. Sekarang baru kita tahu karena buat Gibran ternyata itu kan post factum. Tetapi kita mulai memikirkan bahwa Jokowi memang seolah-olah ingin menanamkan sesuatu di situ, bukan sekedar beton, tapi mungkin ada sesuatu yang metafisik karena buat Gibran kan. Kita tetap lihat bagaimana semacam politik perdukunan ada di IKN. Dan itu tidak mungkin terlepas dari kultur Pak Jokowi yang memanfaatkan kekuasaan bergandengan dengan semacam metafisika Jawa tuh. Ini metafisika bukan dalam pengertian filosofi, tetapi kepercayaan dia yang ingin memanfaatkan kekuatan metafisik itu dalam bentuk pulung supaya nggak kemana-mana. Jadi akan dirancang, saya kira ini pulung itu akan jatuh ke rumah wakil presiden, bukan jatuh ke rumah menteri-menteri yang mungkin jadi pesaing Gibran di masa depan. Terpaksa kita mesti berpikir secara kriptoastrologi untuk melihat kenapa Jokowi terus-menerus menginginkan percepatan di IKN. Padahal Prabowo udah kasih sinyal bahwa lebih baik buat makan siang daripada buat IKN, walaupun dua-duanya ada absurditasnya juga tuh. Tapi itu yang mau kita uji sebetulnya. Ini perselisihan kebijakan mulai terlihat justru antara Jokowi dan Prabowo di dalam konteks pembangunan IKN. Ya, kendati ada catatan kita yang cukup serius juga tentang program makan siang gratis, tapi itu kan sebenarnya menunjukkan sebuah yang kita singgung tadi pagi ya, Bung Rocky, soal paradigma ya dalam melihat ini kan ya. Kalau Pak Prabowo tentang makan siang itu mungkin ini cara berpikir dia tentang bagaimana menyiapkan masa depan bangsa ini, karena dengan bangsa yang sekarang banyak program stuntingnya dan sebagainya, kita nggak mungkin bersaing. Kira-kira itu mungkin sebenarnya niat bagusnya. Tapi kalau Pak Jokowi tentang IKN ini ya memang saya kira itu menjadi ciri khas dari Pak Jokowi yang Anda sering sebut sebagai pamer, karena dia makin menunjukkan hal yang bersifat fisik kan begitu ya. Tapi sayangnya sekarang itu paradigma itu menjadi blur juga kan dengan rencana Pak Prabowo melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Itu yang kita tagih juga konsekuensinya. Walaupun kita tahu makan siang gratis ini juga potensi dikorupsi tuh, karena pasti sangat Pak. Kita akan berebut kotak makannya seperti apa, itu plastiknya apa, yang supply sendok sekali pakai itu siapa itu kan. Ini pasti udah mulai dihitung siapa yang dapat apa di situ kan. Walaupun kita tahu bahwa ya memang kalau dipilih makan siang gratis atau IKN, ya tentu orang memilih makan siang gratis. Karena itu langsung kena kepentingan emak-emak, anak-anak. Kalau IKN itu cuma kepentingan 30 menteri ada yang di situ kan. Jadi sebetulnya dari segi keadilan sosial makan siang gratis itu lebih penting dibandingkan dengan IKN.
Tetapi di dalam konteks makan siang gratis juga ada problem tadi itu, bancakan partai politik pasti ada di situ tuh, atau tim yang ada di sekitar Pak Prabowo akan berebut rezeki dari situ. Apalagi kalau makan siang gratis itu ternyata cuma nasi sama kangkung kata Haris Asrar. Jadi habis makan orang langsung pengen tidur lagi tuh murid-muridnya tuh. Nah, harga daging mungkin terlalu mahal, lama-lama akan ada penurunan kualitas di situ. Tapi sekali lagi ini ada pilihan kebijakan yang akan ditentukan oleh ketersediaan anggaran di APBN kan. Jadi Betul? tetap kita akan lihat ini semacam battlefield, medan perang baru antara Jokowi dan Prabowo tuh. Ya, iya. Dan kan kita tahu bahwa ini proyek ini jauh lebih gede dari ibu kota negara baru loh, Bung Rocky. Kalau anggaran semula kan disebutkan bahwa 1 tahun aja 450 triliun. Itu artinya sama dengan biaya pembangunan IKN kan, Bung Rocky. Walaupun katanya, oh mungkin setelah dihitung-hitung, mungkin pada tahun pertama hanya 120 triliun lah baru. Tetap saja itu proyek besar. Dan kita bisa membayangkan memang perilaku dari yang sekarang kita mesti ubah karena Sungarso itu bangun dinasti, Sung Madio yang korupsi. Jadi ini pasti akan jadi bancaan. Kita sejak awal kita mesti harus tuduh seperti itu dan karena itu memang yang terjadi sekarang pada pemerintah, pada aparat birokrasi kita. Iya, sebaiknya betul kita tuduh aja bahwa itu akan ada korupsi dan itu akan jadi bancakan. Dan selanjutnya itu akan jadi titik persaingan di MPR, di DPR misalnya. Jadi soal-soal ini mungkin setelah Oktober dia akan jadi isu nasional tuh, karena Ya, akan tetap ada penghematan anggaran ketika global supply chain itu terganggu karena potensi perang yang berlanjut di Timur Tengah dan di Eropa, itu akan menggerogoti anggaran kita lagi kan. Dan itu berarti akan ada pengurangan kualitas dari makan siang. Mungkin dulu makan siang pakai daging sepotong, sekarang tinggal pakai telur rebus tuh. Lalu tinggal dikasih kuah ikan di situ dan kangkung misalnya kan. Jadi tetap ini masalah tuh. Sekali itu ditetapkan, maka itu mesti diwujudkan. Nggak mungkin makan siang itu kualitasnya berkurang, harusnya bertambah setiap tahun kan. Tapi anggaran kita nggak mungkin memenuhi itu. Jadi sekali lagi ada paradoks di situ tuh, makan siang gratis sampai kapan APBN bisa bisa nabung untuk makan siang gratis? Trade off-nya dengan IKN apa? Trade off-nya dengan infrastruktur apa itu? Nah, kebijakan-kebijakan ini belum pernah diekspos ke publik karena yang baru kita tahu adalah proyek makan siang gratis ini jauh lebih dahsyat daripada BLT karena ini langsung ya. tiba di meja murid setiap hari itu langsung punya efek pada elektabilitas. Nah, ini juga berbahaya karena nanti bupati-bupati yang akan dipilih wali kota skalanya di daerah itu akan pakai soal makan siang gratis ini sebagai program kampanye mereka karena akan jauh dari pusat untuk mendeteksi itu tuh. Ya, ya. Nah, karena itu kita kemudian sekarang ini kita melihat justru agak apa? Menurut kita jadi aneh, tapi kita tidak terlalu terkejut ketika kemudian di antara para pejabat tinggi kita itu sekarang malah yang ribut-ribut soal luasan rumah menteri. Kan ini sempat disoal oleh Pak Luhut bahwa rumah itu menteri itu terlalu kecil yang di IKN gitu. Dan kemudian belakangan saya membaca juga pernyataan dari Sandiaga Uno, setelah dia berkunjung ke sana, dia bilang itu rumah pas kok katanya dengan luas lahan 1.000 meter dan kemudian bangunnya 500 meter dan itu kan disebut sebagai compact house kata Menteri PUPR pada waktu itu. Pada bersamaan itu saya kira mungkin buat masyarakat sipil terutama yang berjuang tentang mempertahankan rumah-rumah warga yang akan digusur dari lahan di IKN itu menjadi sebuah ironi gitu. Yang satu berdebat tentang besarnya rumah, termasuk Pak Jokowi yang meminta desain rumah Wapres diubah. Sementara mereka sedang berjuang mempertahankan rumah-rumahnya yang kemarin waktu itu sempat disuruh bongkar sendiri dan segera hengkang dari kawasan IKN. Itu kondisi sosiologis ya di IKN tuh. Tapi kalau kita lihat ide dasarnya tuh, menambah luas rumah menteri itu artinya menambah kecil tempe yang akan dibagikan di makan siang gratis kan. Ya, Itu oke. pasti begitu trade off-nya kan. Karena ini kan jumlah uang yang sama mesti dipilih IKN atau makan siang gratis tuh. Kalau misalnya menteri-menteri ini kemudian mulai berulah gitu, ini nggak cukup, mesti ada ini itu, maka yang akan diambil tentu adalah dari bagian yang disiapkan untuk anak-anak didik itu, yaitu empalnya mungkin tinggal 2 kali gigit habis itu karena jumlah empal yang mesti dihemat itu demi mobil peralatan dapur si menteri itu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana ketidakadilan itu di dalam kebijakan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan
kampung yang digusur di situ demi perluasan lokasi-lokasi strategis IKN ini kan, demi infrastruktur IKN, lalu tanah-tanah penduduk dan rumah-rumah yang ada di situ dikasih ultimatum dalam Ya. 2 kali 24 jam mesti digusur kan. Jadi tetap potensi krisis sosial itu akan ada ketika IKN itu mulai berjaya, misalnya sejak Agustus nanti itu orang akan lihat bahwa IKN itu ada mercusuarnya Jokowi, IKN itu adalah lambang arogansi Jokowi, IKN itu adalah dipersiapkan memang untuk ditempati oleh anak Jokowi. Itu semua sinyal itu akan tiba nanti pada waktunya di bulan Oktober. Iya, iya. Nah, ini kan lebih seru lagi kalau kita ngomongin itu nanti soal ini kan baru bangunan fisiknya. Apalagi kalau nanti udah melibatkan keluarga, melibatkan ibu-ibu, istri para menteri yang yang berkaitan dengan aksesoris. Karena saya langsung ketika perdebatan ini muncul soal peluang menteri itu, saya yang terbayang adalah sidang di Tipikor yang sekarang sedang menyidangkan Pak Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian itu. Dan banyak orang di situ tuh geleng-geleng kepala karena bagaimana kebutuhan rumah tangga Pak Menteri itu sendiri, termasuk kebutuhan di rumah dinas itu, betul-betul itu menggerogoti anggaran dari Kementerian Pertanian dan staf-stafnya yang harus menyiapkan. Itu luar luar biasa sekali dan itu yang saya kira nanti itu kan yang baru terbongkar ya karena kebetulan Pak Syahrul Yassin Limpo kemarin apesnya dia menjadi Menteri Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Ya. Iya, itu kebutuhan yang mungkin sifatnya sunk cost sebetulnya, tapi kemudian karena dianggarkan maka mesti dibayar oleh negara tuh kan. Jadi semua kebutuhan tersier menteri-menteri di IKN itu pasti akan dituntut oleh setiap kementerian untuk dianggarkan. Begitu menterinya tuntut, dirjanya juga tuntut, direkturnya tuntut, kepala bagian tuntut. Akibatnya anggaran itu pasti akan banyak dihabiskan untuk hal-hal kecil-kecil yang belum bahkan direncanakan. Ya. Tetapi karena udah pindah ibu kotanya, maka kebutuhan itu mesti dipenuhi. Sekaligus untuk membujuk supaya aparat sipil negara itu nggak bolak-balik ke Samarinda atau balik ke Jakarta setiap weekend. Jadi terjadi lagi kesenjangan di dalam anggaran tuh. Dan itu yang kita maksud bahwa Jokowi nggak punya desain, nggak bisa membayangkan bahwa APBN itu adalah batas ambisi politik dia. Ya, nah ini saya kira ini problem awal yang akan dihadapi oleh pemerintahnya Prabowo Gibran karena sudah dipastikan bahwa Pak Jokowi at all cost dan apapun caranya akan memaksakan mereka semua itu harus sudah pindah di ibu kota negara. Nanti soal bagaimana jadinya itu kan seperti biasa dia nggak akan mikir, pokoknya dia yang penting kerja 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 dulu. Gitu. Jadi dia akan saksikan Hmm. sendiri arogansi dia itu, dan arogansi itu juga akan menumbuhkan sentimen baru pada Pak Prabowo. Jadi Prabowo Ya. akan dibebani lagi sentimen pada Jokowi yang harus diselesaikan oleh Prabowo kan. Kan Hmm. begitu Jokowi lengser, nggak ada lagi orang yang mau demo atau mengolok-olok Jokowi kan. Ya Hmm. pasti demo dan olok-olok itu jatuh pada rejim yang baru, pada pemerintah baru, pada presiden baru. Jadi ini soalnya tuh. Jadi tetap kita lihat bahwa efek dari Mahkamah Konstitusi itu masih panjang itu. Dan pemburukan-pemburukan juga makin lama makin bisa kita bayangkan karena keadaan ekonomi dunia, dan itu sebetulnya beban yang memusingkan Pak Prabowo. Jadi mungkin Pak Prabowo akan nulis lagi buku baru, itu paradoks dia sendiri, bukan lagi paradoks Indonesia. Ya, jadi kendati Pak Prabowo berkali-kali menyatakan dia akan menjadi penerus dari Pak Jokowi, tapi saya amati Anda berbicara termasuk dengan saya dan juga di forum-forum lain, Anda tetap yakin bahwa ini akan terjadi konflik dengan Pak Jokowi ya. Dan saya menduga ini IKN ini menjadi salah satu yang potensi besarnya di situ dimulainya konflik itu. Iya, karena IKN itu adalah mimpi Pak Jokowi sepanjang 10 tahun ini. Dan mimpi itu akan jadi mimpi buruk ketika dia tahu bahwa Prabowo tidak mungkin memenuhi IKN itu. Karena Prabowo sendiri akan ditagih soal makan siang gratis. Jadi Hmm. ini kan janji antar janji yang pasti akan ada friksi di situ. Apalagi kalau dikomporin terus-menerus, Pak Jokowi bagaimana nanti IKN itu mesti dipercepat. Karena itu batalin dulu tuh yang makan siang gratis. Pada saat dibatalin, ya caci maki datang pada Prabowo. Itu Hmm. artinya lenyap lagi kemampuan Prabowo untuk meminta legitimasi dari emak-emak misalnya kan. Emak-emak ini yang tadinya kecewa pada Pak Prabowo, dan emak-emak itu mewakili generasi yang sangat banyak di Indonesia, itu generasi muda tuh. Jadi kita mengerti bagaimana Prabowo akan rumit pikirannya itu selama dia tidak mampu untuk mengambil jarak dengan Jokowi. Nah, kalau dia terus-menerus mengirimkan sinyal bahwa dia adalah
muridnya Jokowi dan sudah dipersiapkan oleh Jokowi, Jokowi makin lama makin gembira, makin senang, maka Jokowi akan tuntut lebih banyak lagi itu. Mungkin portofolio kabinet khususnya untuk bidang infrastruktur juga akan diminta oleh Pak Jokowi, orang dia. Gibran minta hal yang lain lagi itu. Jadi Prabowo terbatas untuk membagi sumber daya politik dia tuh. Nah, keterbatasan itu akan bikin frustrasi itu. Karena tidak mungkin seseorang yang udah jadi leader masih mau membagi sesuai dengan tuntutan orang yang sebetulnya sudah tidak punya kuasa lagi itu, yaitu Pak Jokowi. Nah, ini yang kita sebut sebagai konflik diam-diam di internal rejim mulai terjadi sejak sekarang. Dan kita cium itu dengan naluri bahwa Prabowo bagaimanapun orang yang ingin mendudukkan kembali Indonesia di bawah asumsi dia bahwa dia adalah leader, bukan sekedar dealer. Nah, Jokowi sebaliknya menganggap bahwa ya, Prabowo itu sayang asuh, maka tidak mungkin Prabowo jadi leader, dia harus hanya boleh jadi dealer. Nah, itu persaingan psikologi itu akan terjadi dalam bentuk apa? Ya kita lihat kebijakan yang tadi IKN itu akan jadi pertaruhan pertama untuk kita membaca konflik internal di dalam rejim Prabowo nanti. Yes, ya, dan ini anu saja, saya membayangkan ini ya, Bung Rocky. Ini ada satu soal yang mungkin nanti membuat Pak Prabowo berpikir ini kok absurd banget. Ini persoalan yang tadi kita bahas soal rumah menteri. Ini kan baru ngomongin luasnya. Ini kita belum ngomongin soal mengakomodasi kepentingan ibu menteri atau istri menteri. yang saya kira ini nggak akan dipahami oleh Pak Prabowo ketika itu muncul dan itu sangat absurd gitu. Iya, itu udah jadi hal yang kita ketahui di mana-mana bahwa menteri, istri menteri, ajudan menteri, istri ajudan menteri itu semua akan menuntut, apalagi dipindahkan ke IKN yang betul-betul terra incognito itu satu wilayah yang belum dikenali itu, dan itu yang akan jadi problem psikologi, jadi ketegangan di dalam rumah menteri itu terekspos nanti, dan itu didengar oleh Pak Prabowo, ya Pak Prabowo pasti merasa uring-uringan lagi nih, ngapain nih tuntut menuntut semacam ini. Jadi itu yang kita sebut sebagai bagian-bagian yang tidak kita kenali hari ini, karena dianggap rumah menteri itu ya udah sekedar rumah, tapi itu kan ada suasana di situ, dan ada kebutuhan yang pasti bertambah tiap hari, yang menggerogoti anggaran lagi. Jadi ini anggaran tak terduga untuk istri menteri, anggaran tak terduga untuk macam-macam lah itu. Jangan kita dianggap mengada-ada ya. Saya sarankan Anda untuk googling apa yang terjadi di persidangan Tipikor yang nyadili Pak Syahrul Yassin Limpo itu, karena ternyata anggaran itu tidak, repotnya bukan hanya untuk supporting menteri, tapi supporting ibu menteri, supporting anak menteri, dan supporting cucu menteri bahkan di situ. Nah, itu yang kita sebut sebagai garis politik dinasti itu akan ditumbuhkan lagi, dan rakyat yang akan dapat impact negatif itu karena anggaran tetap terbatas. Jadi sekali lagi ya, bukan kita berharap, tapi kita bisa menduga kuat bahwa akan terjadi friksi antara Jokowi dan Prabowo. Ditutupin dengan cara apapun, itu akan menjadi fakta politik real menjelang Oktober nanti. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya. Buat kita sih, kita nolkan kebutuhan para menteri. Yuk.